Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan. Ya, saya undang di dalam halaman Facebook saya ini, ya, Reka-Reksa 3i Reborn. Nah, 3i Reborn ini apa? Kalau 3i Reborn bisa saya katakan adalah perubahan sebutan ataupun istilah tentang program 3i Networks. Jadi 3i Network ini sudah berlangsung sejak tahun 2014, ya, merupakan sistem pemasaran resmi yang dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Bagaimana awal mulanya 3i Network ataupun 3i Reborn ini dibentuk? Ya, ini pada tahun 2014. Nah, ini ada kilasan ceritanya, foundernya bercerita yang akan saya berikan di dalam video ini. Ya, nanti Anda tonton sampai habis supaya Anda paham apa itu 3i Reborn ataupun 3i Network. Silakan Anda tonton video ini. Pak Kwanjen. Ya, Nah, gimana? sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Kwanjen. Sip. Ya, karena sepertinya ini seluruh Indonesia sudah mulai bangkit aura 3i Reborn kembali Pak Kwanjen. Mantap. Ya, Pak Kwanjen, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seputar tentang bisnis kita, yaitu 3i Network. Nah, namun sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, sebelum kita melangkah ke poin-poin berikutnya, pengen tahu dulu, teman-teman semua nih pengen tahu, sebenarnya apa sih latar belakang Pak Kwanjen sebelum di bisnis 3i Network ini? Oh, pekerjaan saya dulunya 93 merantau di Jakarta. Pada waktu itu saya sempat kuliah, kemudian saya kerja sambil kuliah sambil kerja. Kerja saya kebetulan saya suka hitung-hitungan accounting. Oh, accounting ya? Iya dulunya. Nah, terus kemudian setelah tamat dari sekolah, saya pikir malam hari nggak ada kerjaan. Kemudian saya coba terjun di bisnis MLM. Multi level marketing. Tahun berapa tuh Pak Kwanjen mulai? Tahun 96 Oktober tepat. Tahun 96 sudah memulai dunia network marketing ya? 96. Saya mencoba. Kan tidak ada salahnya kita coba malam hari waktu senggang, terjunlah kita di dunia MLM. Cukup lama Pak Kwanjen ya? Berapa lama itu kira-kira tuh? Nggak aku di dunia network marketing tadi. Saya pada waktu itu 96, kemudian memang sih sempat vakum kan 96, 97, 98 terjadi ya kondisi ekonomi kita, politik di Indonesia. Pada waktu itu kerusuhan, akhirnya network berantakan kemana-mana tuh Pak Anjar. Akhirnya ya saya sempat konvensional 1 tahun 2 tahun, kemudian kayaknya nggak betah konvensional. Karena sudah terjun di dunia multi level marketing, kemudian ada masalah, kembali ke konvensional, tapi nggak betah di konvensional. Nggak betah. Akhirnya ya saya lanjut lagi di dunia network marketing lagi ya. Ya. Tetapi di dunia multi level marketing dulu sempat pernah berhasil ya. Wah, waktu awal juga sebelum kerusuhan saya sempat dari network marketing itu sudah boleh dikatakan melebihi gaji saya, makanya saya keluar daripada accounting. Saya bisa, yang dulu saya cuma accounting naik motor, saya bisa beli mobil pada waktu itu. Sudah kebeli mobil ya, dari multi level marketing tadinya sebelumnya. Bonusnya bisa pada waktu itu bisa tahun 96 itu nembusin angka 3-4 juta per bulan. Wow, tahun 96? Iya. Wow, harga mobil itu ya kurang lebih harga 20 juta lah. Saat itu? Iya, mungkin hari ini kalau kita dulu itu harga Espas kan. Saya ingat banget sekitar 20 juta. Nah, kalau sekarang kita Avanza lah ya. Ya artinya sebelumnya sudah pernah berhasil juga di dunia multi level marketing ketika mengawalnya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya kita mau ngobrol lebih spesifik tentang yang sedang kita jalankan saat ini. Yaitu bisnis CAR 3i Reborn. Nah pengen tahu nih Pak Kwanjen nih. Artinya ini kan kalau mau jujur, ini kan 2 industri besar yang kita gabungkan, yaitu adalah industri asuransi dengan industri multi level marketing. Betul. Nah, setahu kami sebenarnya 2 hal ini adalah sangat berbeda jauh. Iya, berbeda jauh sekali nih ya. Multi level marketing itu dalam bentuk produk gitu ya, dipasarkan melalui jaringan, sementara asuransi itu produknya kan proteksi dan keuangan. Iya. Nah, pertama kali Pak Kwanjen punya ide
kok bisa ya menyatukan dua industri ini menjadi satu? Nah, apa ide gagasan Pak Kuancen di awal kok bisa sampai tercetus ini 3i Network itu, Pak? Gini, idenya saya pada waktu itu ya di tahun 2000 ya, 2013 itu, 2012, 2013 itu saya memang masih ada network ya, MLM. Ya. Cuman ya terima bonus, masih terima bonus. Kemudian pada waktu itu saya lagi santai-santai, saya berpikir ya jenuh juga kelihatannya MLM di Indonesia. Karena kenapa? Online kan mulai kelihatan. Iya. Jadi orang jual produk itu mulai ada di penjualan online. Online ya. Jadi saya berpikir kalau lama kelamaan, kalau online ini terus menerus, akhirnya orang mencari produk kan di dunia online. Betul. Akhirnya kita networking, jual barang kayaknya pasti Mulai mengalami sebuah kesulitan kendala. Kendala ya. Tantangan di situ ada, persaingan timbul dengan orang-orang online. Akhirnya saya mau masuk di dunia asuransi sebetulnya. Tapi saya melihat dunia asuransi, saya beberapa teman saya tanya, dunia asuransi seperti apa? Wah, kelihatannya kalau dilihat tantangannya memang ya Lebih ini lagi. lebih kesulitannya kayaknya lebih tinggi. Ya. Karena kenapa? Mereka kan rata-rata ditarget. Ya betul. Ditargetkan penjualan per bulannya berapa, harus closing polish berapa. Wah, saya tanya teman, akhirnya saya pikir ya apakah tidak ada yang lebih ringan gitu daripada menjadi seorang agent, harus mencari nasabah, harus ngubarin nasabah. Akhirnya terpikir oleh saya, omset itu kan datangnya kan dari nasabah-nasabah kan. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ciptakan nasabah yang banyak gitu maksud saya. Iya. Saya berpikir konsepnya menciptakan nasabah yang banyak, dan nasabah ini ya semestinya kita bisa jadikan networking. Networking ya. Iya, pada waktu itu ya bisa dijadikan networking. Kemudian ya saya sempat konsultasi, tanya ya dengan apa namanya sampai presidennya CAR lah. Oh ya gitu. Kan? Ya. Pada waktu itu ya melalui Pak Suhendri, kemudian kita diskusi sama Pak Freddy, ya akhirnya mereka sepertinya interest dengan konsep networking. Ya. Kalau kita kita gabungkan seperti itu, sehingga kita menciptakan nasabah. Dari nasabah kan ujung-ujungnya omset juga. Ujung-ujungnya. Agent juga sebenarnya omset juga kan. Semuanya omset. Yang penting ya konsepnya ya kata Pak Freddy waktu itu yang penting ada omset kan. Iya. Sumbernya dari mana? Apa dari agent? Apa dari nasabah langsung? Yang penting omset. Iya. Kalau omset saya bilang ya gampang di bisnis ini Pak. Kalau omset itu berarti ide pertamanya ya. Iya. Ya, sementara target kita ringan, Pak ya? Targetnya ringan. Iya. Ya, nggak usah jualan. Nggak usah jualan ya? Pribadi aja ya, Pak ya? Pribadi aja. Yes, betul. Iya, enjoy jadi. Enjoy ya? Iya. Nah, berarti waktu di awal memulai ini sudah ada keyakinan belum Pak Kuancen? Kalau ini bakal jalan, bakal booming? Ya, saya ketika setelah diskusi sampai Presiden Pak Freddy, Pak Suhendi, pada waktu itu mereka mengiyakan, ya saya optimis sekali. Karena kenapa? Yang MLM yang begitu sulitnya pun harus bawa barang, ya kan, kita harus demo produk, kemudian mengatasi cutting price di luaran sana, produknya kadang-kadang bisa kosong, itu pun banyak masih bisa dijalankan teman-teman kita, yes, ya, yang militan di luar sana kan. Iya. Ya saya berpikir ini kayaknya produknya nggak, apalagi ini ya, tidak mungkin kosong kan? Iya benar. Mana mungkin kosong produk kita? Dan tidak mungkin juga terjadi cutting press. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya betul. Iya, akhirnya saya berpikir wah ini udah pasti jalan punya. Ini produk gitu loh. Dari awal berarti sudah yakin ya Pak? Saya yakin bakal ini pasti jalan ya Pak iya, ya? Sampai pada waktu itu sempat Pak Suhendri kan saya tanya, Pak, Bapak ingin omset sebenarnya berapa puluh miliar gitu pada waktu itu. Wow, ya hanya segitu aja pada waktu itu. Sudah berani ngasih ini ya. Mau omset berapa kira-kira gitu Pak ya? Keyakinan sih udah boleh dikatakan 1000% kalau ada 1000% aja. Keren. Oke, nah selama menjalankan bisnis 3i Network atau 3i Reborn, nah menurut Pak Kuancen di mana tantangan terberat kita atau kendala-kendala yang kita hadapi selama ini? Sebetulnya tidak ada kendala ya. Kita hanya masalahnya kemarin memang kita akui kita ada penurunan karena kejadian COVID kemarin kan. Sebenarnya kendala terbesar kita pada waktu itu kan COVID, ya kan. Sekarang COVID udah berlalu. Sebenarnya kalau kita analisa kendala kita
sejak awal saya jalankan hanya administrasi saja sebetulnya. Itu aja masalahnya. Sekarang kan semuanya kita sudah ganti semua administrasi kita. Betul. Yang dulunya secara manual harus kertas begitu banyak. Hari ini online. kita menggunakan aplikasi mobil saja sudah selesai satu jauh lebih mudah ya Pak ya. Iya, jadi jauh lebih mudah. Ya artinya kendalanya sebenarnya tidak ada, cuma memang kemarin itu kendala secara global karena ada pandemi itu aja. Ya tidak ada kendala. Kita lihat di lapangan paling-paling apa sih kendalanya ya? Kalau dulu kan ada kalau MLM harus bawa produk, kendala, kan? Harus beli produk contohnya, kendala, ya kan nggak punya uang kan, kendala. Kemudian dijual produknya laku, kemudian stoknya kosong kan kendala. Betul. Terus kualitas produk kan kendala, betul nggak? Betul. Ya kalau kita apa kendalanya? Hampir tidak ada kendala Pak ya. Iya, uang kita kan hari ini apalagi 3 ribbon uangnya udah pasti balik kembali. Ya, benar. Untung bisa terjadi, tapi rugi nggak mungkin. Untung sudah pasti terjadi, kerugian sulit. Tidak mungkin. Wow, ini yang keren nih teman-teman nih. Iya, ini baru bisnis paling keren nih kalau begini modelnya nih. Untung kan? Pasti, rugi nggak mungkin. Di bisnis apa lagi? Betul. Modalnya akan kita kembali gitu loh. Nah ini banyak mungkin di luar sana yang belum paham konsep gitu. Nah itu sebenarnya Pak. Banyak orang yang belum paham di luar sana tentang konsep 3i Ribbon ini. Iya. Jadi memang tugas kita barangkali Pak ya, lebih mensosialisasikan bahwa bisnis ini tidak ada ruginya. Udah pasti. Itu tantangan ya, paling-paling orang tidak setuju ditolak orang lah, biasalah. Itu biasa Pak Wanjan ya. Kalau orang mah biasa aja, jadikan sebuah kebiasaan sehari-hari aja. Siap. Ya. Kalau sudah jadi kebiasaan sehari-hari kan tidak ada masalah. Itu kan karena dia melakukan sebuah kebiasaan dia merasakan sudah biasa, ya akhirnya dia terus-menerus, ya akhirnya dia bisa jadi sukses. Yes. Jadi tantangannya paling-paling ya ditolak, jadikan kebiasaan. Betul. Kebiasaan yang terus-menerus, akhirnya kita bisa sukses. Betul, setuju. Biasa aja. Ya. Nah, itu cukup menarik, dan yang selanjutnya ada support system yang semakin membaik dari perusahaan. Ya. Sudah disiapkan training buat leader-leader yang baru ya Pak ya. Yang baru dan yang mau, yang semangat untuk berjuang di bisnis ini. Ya akhirnya yang lama pun sekarang ikut-ikutan lagi nih. Iya benar. Ya banyak sekali bulan ini Panjar. Banyak sekali yang boleh dikatakan yang sudah dulu pernah jalankan, mereka merasa mungkin karena kemarin COVID atau apa kendala apa. Sekarang ini mereka pada join kembali nih. Karena mereka merasakan mungkin dulu mereka keluar daripada bisnis ini sempat mungkin jalan apalah kita nggak paham di luar sana. Ya, dia liatin memang 3i ini sekarang 3i Ribbon ini jauh lebih mudah, lebih gampang untuk dijalankan. Betul. Iya. Yakin. Semua orang merasakan hari ini. Yes. Lebih gampang. Pasti ya Pak ya. Iya. Pak Wanjan, dengan lahirnya 3i Ribbon, kira-kira apa target kita 5 tahun ke depan? 2024-2029? Oh sudah pasti kita akan kembalikan omset kita masa sebelum COVID. Saya yakin dan percaya omset kita akan kembali Panjar. Yes. Saya optimis banget, apalagi dengan keadaan hari ini. Karena beberapa minggu ini kok. Gaungnya sudah mulai kelihatan ya. Seluruh Indonesia Pak ya? Iya. Ya, seluruh Indonesia, seluruh provinsi sudah kelihatan gaungnya. Kendala kita sudah tidak ada lagi. Yes. Kendala-kendala yang lama kita sudah boleh dikatakan kita bisa atasi semua. Ya tinggal ibaratnya itu tolnya sekarang udah lebih jadi lagi. Iya, bisa muter-muter gitu kan. Lebih gampang, Panjar. Nah, jadi buat teman-teman ya yang sudah pernah join, mau kembali lagi, ayo. Karena ini jauh lebih bagus, betul Pak ya? Iya. Ya, dan pintu terbuka untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnis 3i Ribbon. Nah, Pak Wanjan, nih sesi-sesi terakhir nih. Saran Pak Wanjan nih untuk pelaku bisnis network marketing. Nah, karena kita tahu pelaku bisnis network marketing ini kadang-kadang kan, mohon maaf ya, suka mencari-cari nih Pak. Mencari, ada yang baru. Nah, sebenarnya menurut Pak Wanjan, apa sih ciri-ciri bisnis network marketing itu yang layak, yang bagus, yang untuk kita perjuangkan Pak? Kalau bicara network marketing, sebenarnya semua orang tuh taunya MLM. Tapi MLM dengan 3i Ribbon ini sebenarnya beda kelas, Panjar. Beda kelas. Nah, ini dia kan. Beda kelas, Panjar. Multi level marketing dengan dengan 3i Network ini beda kelas. Cuman di luar sana orang menganggap sama. Sama, yes, betul. Ya, karena kenapa? Kerjanya kan aktivitasnya kan merekrut orang, mengajak orang berpikir sama.
padahal kelasnya itu sebenarnya nggak bisa disamakan. Iya, betul. Karena kenapa? Bayangkan MLM itu yang saya bilang tadi dibahas mah 3 hari 3 malam nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya ya. Iya. Kita udah enak-enak jalan MLM, produknya tiba-tiba kosong. Iya. Ya kan? Itu kan terjadi. Betul. Kemudian kita sudah enak-enak jalan MLM, omset tinggi. Kemudian perusahaan tiba-tiba pintu belakang mereka bikin produk sendiri. Iya. Ya kan? Ini yang Isinya sama. Itu Betul. terjadi, yang saya alami kan dulu terjadi, Pak. sudah berkali-kali seperti Makanya ini, Pak Konjen. Salah satu itu Iya. sebenarnya membuat alasan saya terjun di bisnis 3i Ribbon ini. Iya. Karena kita udah enak-enak, omset kita sudah tinggi, kemudian perusahaan bikin produk sendiri, isi dalamnya sama, dijual dengan harga yang lebih murah. Lebih murah. Ya, hanya beda brandnya aja. Betul. Isinya sama, bayangkan. Iya. Ya, itu kan sebuah tidak terjadi di bisnis ini, Pak Anjar. Betul. Iya. Jadi dari segi produk, orang harus bawa produk, harus demo produk. Pokoknya ribetnya setengah mati, Pak Anjar. lah ya. Jadi kalau dibedakan ya, beda kelas itu seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu di 3i Ribbon kan tidak ada lagi. Yes. Kita hanya fokus hari ini ya rekrut orang. Rekrut dan pembinaan ya, Pak ya. Mereferensi. Iya. Oh, pertanyaannya kenapa harus rekrut orang? Kenapa harus mereferensi orang? Kenapa harus mengajak orang? Kan hari ini banyak orang bertanya kan. Sebenarnya kalau kita analisa bisnis, semua bisnis itu sama. Harus mengajak orang. Mengajak orang. Yang saya katakan. Ya, betul. Bisnis apa di dunia ini tidak ngajak orang? Nggak Karena ada. Apa? Kita butuh omset kan? Betul. Kita buka restoran. Iya. Harus ngajak orang makan kan? Betul. Supaya ada omset. Betul. Kita jualan kue, harus ngajak pembelinya. Kita jualan bakso, sama. Kita jualan elektronik supaya ngajak orang untuk membeli produk kita kan. Sama di bisnis ini pun kita ngajak orang, tujuannya semuanya sama, goalnya adalah omset. Sebetulnya. Betul. Itu daripada kenapa mesti ngajak orang gitu loh. Yes. Karyawan pun perusahaan PT-PT kenapa dia mengajak orang bekerja ya tujuannya omset juga. Omset Marketingnya banyak, stafnya banyak, ya kan? Semuanya itu sebenarnya omset juga larinya. Kita pun sama. Tapi kan kita modalnya yang tadi, modal kita ini tidak rugi, modal kita sudah kecil nggak rugi lagi. Nggak kecil nggak rugi lagi ya. Nah, itu sebenarnya. Untung sudah pasti. Ya itulah ininya kesana Pak Anjar sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau dibilang tadi kita kembali lagi ke net MLM, perbedaannya sebenarnya dengan 3i Ribbon ini ya nggak bisa dibedakan. Hanya prinsip ngajak orangnya aja, mungkin referensi orang itu yang orang kadang-kadang takut gitu loh. Betul. Ya kalau menurut saya ngapain takut ngajak orang gitu kan? Iya, semuanya jelas Pak Konjan ya. Semuanya kita sudah jelas semua gitu. Ya di bisnis ini ya kita tadi bicara produk kita kan nggak mungkin kosong. Iya. Ini istimewa juga bagi kita. Betul. Kita bisa jalankan bebas. Sampai kapanpun aman masalah produk. Iya, apalagi sekarang 3i Ribbon ini. Iya. Produk kita pasti tidak rugi Pak Anjar. Nah itu dia teman-teman. Di mana lagi? Betul. Pasti tidak rugi. Pasti tidak rugi. Iya, di MLM banyak orang rugi gara-gara Betul. produk. Dia harus beli produknya, dia harus beli contoh produknya. Iya. Dia harus ngeluarin uang sendiri, bayangkan. Jadi di bisnis ini intinya tidak ada orang yang dirugikan Pak Konjan. Tidak ada. Meskipun dia tidak menjalankan bisnisnya. Tidak ada. Yes. Mau dia gagal di dalam bisnisnya, tidak ada yang dirugikan. Bisnis apa ada? Teman-teman, itu yang paling cukup menarik. Tidak teman-teman. ada pokoknya. Kita garansi. Kita garansi. Kita Jadi garansi. Anda mau jalankan bisnisnya atau tidak jalankan bisnisnya, Tidak bakalan rugi. tidak bakal rugi teman-teman. Dipastikan untung terus. Iya. Di mana lagi? Betul Pak Konjan ya? Di mana ada? Di mana ada lagi yang bisnis? Hanya ada di 3 Ribbon teman-teman ya. Iya. Oke, terakhir Pak Konjan nih. Saran Pak Konjan nih, terutama untuk anak-anak muda yang disebut namanya Gen Z, kemudian anak milenial. Nah, ini kan juga sebenarnya cikal bakal buat mereka juga untuk mencari pekerjaan gitu ya, untuk berusaha. Dan sebenarnya 3i Ribbon ini kan sebuah wadah juga Pak, untuk solusi ketika mereka nanti selesai sekolah atau bagaimana. Menurut Pak Konjan, kira-kira 3 Ribbon ini pas nggak dikerjakan oleh anak-anak muda Pak Konjan? Menurut saya, tadi kan di awal saya cerita latar belakang saya ketika saya lulus sekolah, ya kan? Saya lulus sekolah, saya waktu malamnya kan senggang. Iya, ya, malam hari senggang. Malam hari senggang itu ya saya gunakan untuk jalankan pada waktu MLM kan. Sebenarnya kita buat latihan juga sebenarnya. Oh iya, latihan betul. mental juga, betul nggak? Bagaimana menghadapi orang, ya kan? Ya sibuk. Saya bikinin diri saya sebenarnya pada malam hari itu supaya ada aktivitas juga. Ada aktivitas lain Pak ya? Sebenarnya cocok sekali. Harusnya malah lebih pas ya Pak Konjan ya. Pas ya. Satu buat latihan, dua bisa mengisi
kekosongan waktu juga ya. Iya, tapi kan pada waktu itu saya tidak ada pilih yang lebih tepat. Tapi kalau 3i Ribbon kan lebih tepat, nggak ada kerugian tadi. Betul. Yang kita bicarakan. Sebenarnya di bisnis ini waktu juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Iya. Saya pernah bahas kalau kita gunakan waktu 2 jam per hari sebenarnya sudah cukup di bisnis. Cukup 2 jam per hari. Cukup. 2 jam per hari itu kalau kita 1 tahun kan 360 hari. Kita taruh aja 720 jam. 720 jam. Yes. 720 jam itu kalau kita bagikan, sekarang orang kerja 8 jam, 720 jam. Dibagi 8 jam, orang kerja kan betul 8 jam. Itu menghasilkan 3 bulan loh Pak Anjar. 30 hari loh. 30, iya, 3 bulan. Iya. 3 bulan. Iya. 3 bulan berarti dia 1 tahun itu bisa menghabisin waktu, bisa investasi waktu kita 3 bulan untuk menjalankan bisnis ini. Coba hitung. Betul. Iya. Ya, kita bisa investasi. Bayangkan 3 bulan 1 tahun hanya investasinya, artinya kalau kita sisihkan waktu 2 jam saja. 2 jam saja bisa menghasilkan 3 bulan. Iya. Cobalah hitunglah. Siap. Dan pastinya ini cocok buat anak-anak muda Pak Wancen ya. Ya, cocok ini. Ini sangat cocok. Saya pikir inilah saatnya, apalagi yang sekarang kan kita cari pekerjaan sulit. Betul. Ya kan, tidaklah gampang. Banyak orang ya boleh dikatakan tamat dari kuliahnya kadang-kadang ya mohon maaf ya. Bingung. Jadi bingung, bahkan jadi salesnya pun mohon maaf lah. Iya. Nggak jelas. Daripada nggak jelas ya. Iya. 3i Ribbon pasti jauh lebih jelas. Rekrut 3 orang. Betul. Wah, sudah membuahkan hasil kan? Yes. Iya, 3 orang omset baru 1 juta aja bonus sudah hampir 400-500 ribu gitu kan? Iya. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, bisnis ini cocok untuk segala usia. Tentunya seperti itu Pak Wancen ya. Sangat cocok. Artinya mau yang muda, mau yang tua, ini cocok sekali teman-teman. Asal Anda mau punya kemauan untuk belajar. Nah, Pak Wancen, terakhir closing nih Pak Wancen nih. Apa nih saran atau harapan Pak Wancen dengan lahirnya 3 Ribbon ini buat semua mitra-mitra yang sudah jalan ataupun yang belum join di bisnis ini, Pak? Yang sudah jalan, ya kita harus fokus pertahankan karena bisnis ini saya pikir ini bisnis pertama di Indonesia juga dan bisnis paling keren di Indonesia. Tidak bisa dilawan lah menurut saya. Sampai hari ini dari segi marketing plan kita tidak ada yang bisa nandingin juga gitu loh. Yes. Betul, tidak ada. Coba cari aja. Omset 1.050.000 yang nggak paling gampang. Bisa menghasilkan bonus 400-500 ribu. Kita bukan money game loh. Kita betul-betul ada pengawasan dari OJK. Yes, ya kan? betul. Iya, kita pengawasan ketat. Kita harus ujian AJI, ya kan? Iya, tapi semuanya kan sekarang dengan apa namanya online ini semuanya lebih mudah lah. Ya, tidak ada lagi kesulitan. Jadi jangan khawatir yang sudah lama join kemudian tidak jalankan. Ya, saya harapkan ya mungkin ya siapa tahu nontonin apa namanya video ini ya iya. Ya bisa tanya lagi ke leadernya masing-masing. Ya kalau tidak ada leadernya lagi ya hubungi Pak Anjar lah. Ya, atau hubungi saya lah. Iya, betul. Saya cariin di mana di daerah mana leader yang tepat. Ya, betul nggak? Yang betul. sudah join ya, jangan sampai ntar joinnya di MLM salah jalan. Salah jalannya. Dan yang belum join Pak? Yang belum join ya boleh pelajari ya. Yes. Tentunya kalau Anda pelajari, Anda baru bisa yakin. Tanpa pelajari, Anda tidak yakin. Ya apapun kami katakan, ya Anda pelajari secepatnya apa namanya ketemu siapa yang sudah join di bisnis ini, yang sudah mengerti. Bapak Ibu ya teman-teman bisa tanya langsung lebih jelas gitu loh. Yang jelas kami garansi tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian. Gagal tidak rugi. Gagal tidak rugi ya. Untung bisa. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Iya, itu yang belum join. Coba dulu, ya kan? Coba dulu. Jangan sampai semua sudah tahu 3i Ribbon, kitanya belakangan lagi baru tahu. Harusnya kita sekarang sudah tahu kan? Ntar 10 tahun lagi kita baru tahu kan? Iya, jangan sampai terjadi. Jadi tahu lebih cepat, lebih bagus. Saran saya. Ya, gitu, Pak Anjar. Apalagi Pak Anjar? Oke, Pak Wancen, barangkali cukup untuk obrolan kita hari ini, Pak Wancen ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan 0013i Ribbon, Bapak Wancen, di tema cecar cadas, yaitu cerita cara-cara cerdas. Nah, saatnya cerdas memilih bisnis network marketing, saatnya cerdas menjalankan bisnis network marketing,
dan saatnya cerdas mewujudkan impian-impian kita. Pak Kwanjen, Ya. sama-sama, salam hebat, luar biasa. 3i Ribbon? Yes. Oke, terima kasih. Nah, tadi itulah penjelasan dari founder ya, ketika diwawancari oleh Kang Anjar Zaharudin, ya, beliau juga pebisnis 3i Reborn. Ya. Nah, ini memang sebuah kesempatan untuk Anda berusaha untuk memperbaiki finansial atau meningkatkan finansial keluarga, ya. Seperti yang saya lakukan juga di dalam hal ini, saya berbisnis, saya melibatkan istri dan juga anak. Nah, sambil berjalan, saya masukkan di dalam program ini. Next, kedepannya kalau sudah berjalan, ini sudah settle, dia tinggal melanjutkan saja. Gitu. Jadi ini memang menurut saya bisnis yang memang layak dimiliki oleh keluarga. Nah, sayang sekali kalau misalnya sebuah peluang bisnis yang bagus begini, ya, kalau dilewatkan oleh Anda. Ambil momentum ini. Ya. Uang yang kita gunakan, baik itu 350.000, 500.000, 700.000, 1 juta, bahkan 2 juta, yang Anda keluarkan itu kan juga disimpan di rekening virtual account atas nama Anda sendiri dengan produk asuransi Istiqmal. Produk yang hanya fokus untuk santunan asuransi jiwa dan juga investasi. Nah, jadi fungsinya untuk itu, ya, berinvestasi. Memang berbeda cara berinvestasi kalau Anda menyimpan dana di reksadana, ya, atau di saham. Nah, kelebihannya kalau kita berinvestasi di sini kan ada santunan asuransi jiwanya. Nah, jadi itu yang perlu direnungkan atau dipertimbangkan dalam Anda memutuskan untuk ikut di 3 Reborn ini. Ya, kedepannya mudah-mudahan ini jadi salah satu ladang penghasilan buat kita, ya, keluarga, ya, juga anak yang Anda libatkan di dalam program ini, ya, untuk kedepannya nggak lagi susah untuk cari-cari pekerjaan. Seperti yang kita tahu, nyari pekerjaan saat ini ya cukup sulit, ya, untuk bekerja di sebuah perusahaan. Ini sudah jelas kita berkolaborasi dengan PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya. Event apapun yang memang harus dipersyaratkan, ya kita ikuti, karena memang itu sudah ketentuannya. Segala sesuatu yang memiliki aspek legal, ya, sah, aman, itu selalu ada aturan mainnya. Nah, kita ikuti. Ya, ini kan untuk kenyamanan kita ke depannya. Ya, kalau kita berbisnis dengan aman dan legal, jangka panjang, ini yang patut kita perjuangkan. Nah, jadi teman-teman, itu aja video yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di dalam Facebook ini ataupun di dalam channel YouTube saya ini, ya. Segerakan, ya, Anda cari informasi sebanyak-banyaknya di media YouTube, ya. Itu sudah banyak sekali yang sudah membuat video-video, ya, baik itu produk asuransi Istiqmalnya, asuransi syariah, bagaimana marketing plan-nya, juga cara mereka yang menjalankan bisnisnya dan pencapaian apa yang sudah mereka dapatkan di dalam program 3i Network ini ataupun 3i Reborn ini. Anda nanti bisa menyusuri channel YouTube 3i Live Channel yang ini, ya. Kemudian nanti bisa juga Anda cari tahu banyak di channel The Real 3i Network, dan yang terakhir channel YouTube resmi milik CAR, namanya CAR Life Insurance. Ini juga bentuknya. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan di dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah masukan ataupun ide Anda untuk menjalankan atau memiliki sebuah bisnis. Sampai ketemu lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Salam, bye.